prediksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Allah imanan bikamalika wa jalalika wa yaqinan bi'ilmika wa hikmatika wa ridon wa tuma'ninatan bi'adlika wa rahmatika. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh, qaidul abidin wassalikin ila tariqihi wa hadaratihi wa maqamatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum fi suhbatihi bi ilhami daqaiqit tanzil min ayatil Qur'an wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin min kulli zamanin wa makan. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla. Fama min khairin illa wa taqwa dalilun alaihi wa ma min syarrin illa taqwa hirzun hasinun minhu hasin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ma'asyiral muslimin fi anha'il alam wa ayyuhal musyahidun al-a'izza, para pemirsa yang berbahagia di mana saja Anda berada, kami akan menyampaikan di malam 27 ini ketika para abidin salikin berpayah-payah untuk mencari Lailatul Qadar, malam khairun min alfi syahrin, malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Kami mengumandangkan dari pondok pesantren Nurus Sobah yang tercinta ini untuk ngaji dan mengkaji. Ngaji prediksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman. Dalam suatu hadis ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat, beliau mengatakan yushiku antada'a alaikumul umamu kama tada'a al-akalata ala qas'atiha. Pada suatu saat nanti, kata Nabi, akan datang di tengah-tengah kamu, wahai umat Islam, di mana orang-orang lain di sekeliling kamu akan bersatu, terutama orang-orang kafir, orang-orang yang tidak menyukai dengan syiar Islam, bersatu padu mengerubungi kalian seperti mereka mengerubungi makanan di atas meja makan. Kama tada'al akalata ala qas'atiha. Artinya hadis ini akan datang suatu saat nanti di mana kondisimu dikepung sedemikian rupa
Yang barat Amerika mau menerkam, yang timur Eropa mau menghantam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara mau menjelajah. Kondisimu seperti makanan di atas meja makan, di atas meja hidangan. Ala qasa'atiha. Nah, kemudian para sahabat ini bingung. Tidak paham apa yang disampaikan Rasulullah. Lalu mereka tanya, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah waktu itu, arti zaman itu, kita itu sedikit, kita itu minoritas. Sehingga dikepung, dijajah, diintimidasi, diperlakukan tidak baik. Dengan orang-orang yang tidak suka Islam. Amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Bal antum yauma idzin katsirun. Sama sekali tidak, kamu tidak sedikit. Pada saat itu jumlahmu mayoritas, jumlahmu banyak. Di Indonesia ini jumlahmu lebih 200 juta, 230 juta. Tapi walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Apalagi negara-negara Arab. Mereka banyak sekali. Tapi mereka ghutha'un ka ghutha'is sail. Keadaanmu saat itu persis seperti buai di lautan, diombang-ambingkan. Israel itu kecil. Kalau kalian mau bersatu, pasti terkalahkan. Tapi kalian tidak bersatu. Banyak tapi centang perenang. Banyak tapi tidak punya daya dan kekuatan. Banyak tetapi dipermainkan gelombang lautan. Dihempaskan ke tepian pantai. Tanpa punya makna dan arti. Kondisimu pada saat itu kuantitas yang tanpa kualitas. Akeh. Ya, tapi tidak berkualitas sama sekali. Sehingga orang lain, orang kafir enak saja mengepung kamu, enak saja menjajah kamu, enak saja memperlakukan kamu semena-mena. Akidahmu didangkalkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan, modernisasi, westernisasi, eropeanisasi, dan banyak lagi sasi-sasi yang lain. Kebudayaan mereka menjauhkan kamu dari agama yang kamu pegang. Sedangkan mungkarat seluruhnya mengepung kamu sampai-sampai kamu melepaskan nilai-nilai Islam. Dan celakanya sambung beliau, walayan za'anna waliyun za'anna fi qulubi aduwikum al-mahabata minkum. Dan dicabut yunza'anna, dicabut kehebatanmu ya di mata musuh-musuhmu. Wala yunza'anna fi qulubi aduwikum al-mahabah minkum. Sehingga pada saat seperti itu orang lain memandang umat Islam ini enteng saja. Tidak punya senjata yang canggih. Mau buat senjata nuklir saja, mau mengembangkan sudah diintimidasi. Ya. Remeh saja, tidak punya apa-apa. Alangkah ironinya. Alangkah menyedihkannya, memilukan sekaligus memalukan. Umat Islam yang mayoritas dipermainkan oleh minoritas. Jumlahnya besar kita, terbanyak 90%, tapi dipermainkan mereka kelompok-kelompok kecil ini. Wala yuqdhafanna fi qulubihimul wahn, kata Nabi. Pada saat itu di hatimu dicampakkan penyakit wahan. Ada penyakit virus baru, kata sahabat. Kok ada virus baru ya Rasulullah? Apa itu? Kata sahabat. Wamal wahnu ya Rasulullah. Apa penyakit wahan itu ya Rasulullah? Penyakit wahan, kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan tidak suka kematian. Ini hubbud dunya ini. Makanya di dalam tarekot, di dalam tasawuf ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Takhalli
melepaskan kemelekatan dunia yang ada pada hati kalian semua. Terlalu hubbud dunia, terlalu. Sehingga lupa zikir, lupa sholat, lupa ibadah, lupa menyantuni anak-anak yatim, lupa menyantuni fakir miskin, lupa menyantuni jada-jada yang rentah, yang tidak punya apa-apa, yang menantikan uluran tangan kita, tangan-tangan orang dermawan. Apalagi sebentar lagi takbir dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hati mereka sedih, hati mereka pilu, bak di iris-iris sembilu ketika mendengar suara takbir dikumandangkan. Ketika gema Allah, asma Allah dilantunkan bersama takbir tahmid. Disinilah bahwa puasa di dalam bulan suci Ramadan tidak saja al-imsak an jami'il muftirati, tapi al-imsak anil ma'asi, al-imsak an hubbid dunya, menahan jangan terlalu cinta kepada dunia. Takholi prosesnya, kita tinggalkan, kita kosongkan hati ini ya dari hubbud dunya. Kemudian kita hiasi wa tahalli bil af'al al mahmudah, dengan pekerjaan-pekerjaan dicintai. Apalagi puasa, sabar harus kita prioritaskan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabarlah yang mendapatkan balasan pahala tanpa bisa dihitung-hitung. Sabar, ridho, ikhlas, tawakal, tawadhu, dan jauhkan takhalli, sum'ah, zuhud, sum'ah, iri, hasud, dengki, dan banyak lagi sifat-sifat yang mengotori hati kita. Kalau kita punya mobil, ya, pagi kita sudah bersihkan mobil kita, 1 minggu kita mandikan mobil kita cuci mobil di car wash, ya, menghabiskan uang ratusan ribu. Tapi pernahkah hati kita cuci bersih dengan zikir, kita cuci bersih ya dari kotoran-kotoran pekerjaan atau amal-amal yang dihina oleh Allah, yang terhina di hadapan Allah, termasuk ujub, riya dan lain sebagainya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang nomor 2, yang penyakit yang melanda umat Islam adalah karahiyatul maut, tidak suka dengan mati. Tidak suka, karohiyah. Artinya apa? Hal-hal yang berorientasi akhirat tidak suka. Wal akhiratu khairun minal ula. Akhirat harus kita prioritaskan daripada dunia. Kita lihat kalau kita sedang berjalan di samping kuburan, melewati kuburan, semua apa yang di kuburan memanggil-manggil kita, mulai batu nisan, mulai pohon-pohon kamboja, bahkan yang mengangkat itu yang untuk mengusung orang yang mati, katil, pendosa, ya, panggil-panggil kita, unzur ilayya biaklik anal muhaya linaklik ana sarirul manaya kamsa romi selibi mislik, ya. Undur ilayya, lihatlah saya, kata batu nisan, lihat ya saya, kata untuk yang ngusung orang mati, ya. Bahkan itu mobil-mobil jenazah itu memanggil-manggil kita, undur ilayya biaklik anal muhayya linaklik, aku adalah alat transportasimu dari rumah sakit menuju rumahmu, kemudian kamu diusung ke kuburan. Anal muhayya linaklik ana sarirul manaya, saya adalah kasur empuknya orang-orang yang mati. Kamsaromi selibi mislik, banyak orang yang naik kendaraan di atas ini, kendaraan ini. Nah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Bahkan sebetulnya saya membenarkan apa syair, ya, syair itu syair kematian, bahwa orang-orang yang meninggal itu menyesali perbuatannya.
Wa idza kharaja ruhu min badan ibni Adam wa madha salasata ayyam. Kalau sudah ruh keluar dari ibnu Adam, dari badan, dari raga ibnu Adam, wa madha salasata ayyamin, dan sudah berlangsung 3 hari, mereka minta izin kepada Allah. Ista'dzana, ya. Fasta'dzanallah, ya Allah, ilahi ya Rabbi, i'dzan li hatta anzura ila jasadil ladzi kuntu fihi. Bolehkah kami ya Allah pulang sebentar, kata ruh ini, untuk melihat harta kami, untuk melihat rumah kami, untuk melihat anak-anak kami yang kita tinggalkan, untuk melihat istri suami kami ya Allah. I'dzan li ya Allah, berikanlah kami izin untuk bisa pulang. Kemudian mereka pulang. Ternyata yang dilihat kuburan, hartanya sudah dibagi, sudah diwaris. Sedangkan jasadnya, raganya yang dikubur, yakhruju minhu damun wa qayhun, keluar nanah, keluar darah. Ya, baunya busuk sekali. Allah ya jasadi, kata dia. Ya Allah, itukah jasad saya, itukah raga saya dulu ya Allah. Ternyata tidak ada manfaatnya. Sekarang menjadi makanan cancing tanah ya Allah. Yang kata Umairah itu ya, sebungkus apa bangkai ya. Nah, menangis ini. Makanya kita yang di dunia kirim Fatihah, kirim tahlil. Saben malam Jumat ali kubur mulenang oma, perlu njaluk donga wacan Quran najan sak kalimah, lamun ora dikirimi banjur bali beri bismili, bali nang kuburan mangku tangan tetangisan, sholli wasallim iman ala ahmada, sholli wasallim iman ala ahmada. Ya, itu nyanyian orang, ya, orang ketika roh meninggal. Saben malam Jumat, setiap malam Jumat ali kubur mulinang omah. Roh-roh yang sudah meninggal dari alamul arwah, roh-roh yang berada di alam jabarut, roh-roh yang sudah meninggalkan raganya kembali ke rumah dengan izin Allah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah bal ahya'un, kata Allah dalam Al-Quran. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah, jangan kau kira orang-orang yang mati membela agama Allah amwat, mereka mati. Bal ahya, berarti orang-orang yang meninggal, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis ini masih hidup. Oleh karena itu, peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kita, penyakit wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Setelah proses takhalli dan dihiasi dengan tahalli, maka kita bisa akan tajalli. Ya, tajalli artinya kita bisa melihat Allah, hati kita bisa melihat Allah, hati kita bisa ittihad ma'allah, hati kita bisa melebur dengan Allah. Itulah yang disebut oleh orang-orang tasawuf namanya fana. Setelah fana, prosesnya adalah baqa. Ya, artinya apa? Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kalian hai ruh-ruh yang mutmainnah, yang tenang, yang mutmainnah, yang tenang. Irja'i ila rabbiki, kembali kepada Tuhanmu. Artinya kita balik lagi kepada Tuhan, menyatu lagi kepada Tuhan. Ya, bagi ruh-ruh yang mutmainnah. Sedangkan ruh-ruh yang lawamah, yang masih ammarah, dia tidak akan bisa kembali kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan kelompok hamba-hambaku, para nabi, para aulia, para solihin, para syuhada, para mursalin. Mereka sudah menjadi satu di alam jabarut, di alam arwah, yaitu alam di mana sebelum kita lahir di dunia, kita pun diciptakan oleh Allah di alamul arwah. Begitu juga roh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di alam lahud, ya, di alam lahud, karena roh ini adalah roh spesial. Tidak ada yang berada di alam lahud kecuali Nur Muhammad
nurun ala nur yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Nur. Demikian, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.